Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran irisan kerucut. Yang pertama, A. Pengertian irisan kerucut. Irisan kerucut adalah sebuah bangun datar yang diperoleh dengan cara memotong kerucut lingkaran tegak berselimut ganda menurut aturan tertentu. B. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran. Jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran. C. Menentukan persamaan lingkaran. 1. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Di sini rumusnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kedudukan titik Px terdapat 3 kedudukan, yaitu pada lingkaran, di dalam lingkaran, dan di luar lingkaran. Pada lingkaran berlaku x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di dalam lingkaran berlaku x kuadrat plus y kuadrat kurang dari r kuadrat. Dan di luar lingkaran berlaku x kuadrat plus y kuadrat lebih dari r kuadrat. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada pangkat koordinat dan melalui titik 5,12. Penyelesaian di sini titik 5,12 terletak pada lingkaran, berarti di sini kita tinggal substitusikan pada rumus yang terletak pada lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Setelah disubstitusikan, kita dapat nilai r kuadrat sama dengan 169. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat pada titik pangkal dan melalui titik 5,12 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 169. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Di sini rumusnya adalah x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan r kuadrat. Contohnya, suatu lingkaran yang berpusat di titik min 2,1 dan melalui titik 4,9, tentukan persamaan lingkarannya. Kita substitusikan ke dalam rumus, itu nilai AB-nya yaitu min 2,1 dan nilai XY-nya 4,9. Kita substitusikan dan kita jumlahkan, dapat hasil 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 100. Persamaan lingkarannya yaitu X plus 2, karena di sini min A dan itu min 2 jadi plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 100. Selanjutnya di sini nomor 3, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat AB dan bergradien M. Rumusnya Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung melalui titik 2,1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 5 sama dengan 0. Jawabnya pusat lingkaran itu persamaan yang itu ya adalah P min 1,2 dan jari-jarinya adalah 10. Maka persamaan garis singgungnya tinggal kita masukkan, kita substitusikan di situ. Kita dapat 3x plus 1 min 1 y min 2 sama dengan 10. Kita jumlahkan di situ 3x, 3 kali 1 3, min 1 dikali y min 1 kali min 2 plus 2 sama dengan 0. Kita jumlahkan, dapat hasil 3x min y sama dengan 5. D. Persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, di sini rumusnya x1 kali x plus y1 kali y sama dengan r kuadrat. Contohnya, sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, titik 3,4 pada lingkaran itu. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 3,4. Kita tinggal penyelesaiannya kita tinggal substitusikan ke dalam rumus, yaitu 3x plus 4y sama dengan 25. Yang kedua, persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Persamaan garis singgung itu di luar lingkaran yaitu rumusnya y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat plus 1. Tentukan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang tegak lurus dengan garis 4x min 3y min 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya untuk
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, maka R-nya di sini 5. Nah, untuk 4X min 3Y min 5 sama dengan 0, maka gradien satunya sama dengan 4/3 dan gradien garis singgungnya di sini min 3/4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah di sini kita tinggal masukkan M2X, berarti di sini min 3/4 X plus minus 5 akar 9/16 plus 1. Jadi hasilnya Y sama dengan min 3/4 X plus minus 5,5/4. Jadi di sini ada plus ada minus. Jadi hasilnya min 3/4 X plus 25/4 atau min 3/4 X min 25/4. Selanjutnya di sini persamaan garis singgung persekutuan luar dan dalam. Yang pertama garis singgung persekutuan luar. Rumusnya S1 sama dengan akar D kuadrat min R besar min R kecil sama dengan kuadrat. Diketahui lingkaran yang berpusat di P berjari-jari 4 dan lingkaran yang berpusat di Q berjari-jari 2. PQ sama dengan 10. Yang kita masukkan di sini yang ditanyakan yaitu QT-nya. D kuadratnya sama dengan PQ kuadrat, R besarnya yaitu PS dan R kecilnya QR. Tinggal kita masukkan, dapatnya 4 akar 6 cm. Selanjutnya di sini garis singgung persekutuan dalam. Ini SD ya, SD tadi SL. Nah, di sini rumusnya SD sama dengan akar D kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Contoh, diketahui lingkaran dengan pusat 0 dan jari-jari 2 cm. Lingkaran lain dengan pusat P dan jari-jari 1 cm. OP sama dengan 5 cm. Hitung panjang garis singgung sekutu dalamnya. Nah, yang ditanya di sini PS-nya ya. Nah, kita masukkan dengan rumus. Langsung saja kita dapatkan hasilnya akar 16 sama dengan 4 cm. Lanjut materi parabola. Pengertian parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke satu titik tertentu sama dengan jaraknya ke sebuah garis tertentu atau direktrix. B. Persamaan parabola. Persamaan parabola dengan puncak 0,0. Kita perhatikan gambar di sini, persamaan parabola dengan titik puncak 0,0 dan fokusnya P0 adalah Y sama dengan 4πx. Keterangannya di sini titik 0,0-nya itu adalah titik puncak parabola, titik FP0-nya itu adalah titik fokus parabola, garis X sama dengan min P-nya itu adalah garis direktrix, sumbu X-nya itu sumbu simetri, L1 L2 adalah lactus rectum sama dengan 4P. Nah, ini adalah parabola terbuka ke kanan ya, ke arah X. Lanjut di sini persamaan parabola dengan puncak alfa beta. Kita ini sama saja ya keterangannya di sini persamaan parabolanya. Rumusnya itu Y min beta kuadrat sama dengan, kita lihat di situ aja. Langsung kita ke contoh, tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Penyelesaiannya puncak 2,3 dan fokusnya 6,3, maka P sama dengan 6,2 sama dengan 4. Persamaannya kita masuk ke rumus. Di sini Y-nya kita masukkan, betanya di sini min 3 kuadrat sama dengan 4 kali 4, P-nya 4, X min 2 ya, alfanya 2. Jadi di sini kita substitusikan menghasilkan Y kuadrat min Y min 16X plus 41 sama dengan 0. Selanjutnya di sini adalah elips. Pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Nah, di sini yang B persamaan elips. Persamaan elips dengan pusat 0,0. Perhatikan di bawah gambar di bawah ini ya. Nah, persamaan elips itu di sini rumusnya yaitu X kuadrat plus A kuadrat
X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Keterangannya di sini pusat 0,0, puncak A itu kita baca di sini ya. Selanjutnya di sini kita langsung ke persamaan elips dengan pusat alfa dan beta. Rumusnya X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Contoh, tentukan pusat fokus, sumbu simetri, sumbu panjang, sumbu pendek, direktrix, dan eksentrisitas dan persamaan elips berikut ini. Nah, di situ di keterangannya itu sudah ada rumusnya ya di situ. Seperti direktrix X sama dengan plus minus A kuadrat plus C plus alfa, seperti itu. Sini kita ke penyelesaiannya di sini 9x kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 900. Jadi kita tinggal masukkan di sini x kuadrat plus 100 plus y kuadrat plus 36 sama dengan 1. A-nya di situ adalah 10, B-nya di situ ada 6, C-nya di situ ada 8. Nah, pusat 0,0. Fokusnya di situ 8,0 dan min 8,0. Sumbu simetrinya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu panjangnya 2A. 2A berarti 2 kali 10, 20. Sumbu pendeknya 2B, 2 kali 6, 12. Direktrixnya adalah 100 plus per 8 sama dengan kurang lebihnya 12 per 1 per 2. Eksentrisitasnya sama dengan E plus C per A, 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Nah, yang di sini B X kuadrat plus 4Y kuadrat min 4X plus 24Y plus 4 sama dengan 0. Kita masukkan di situ, kita mendapat nilai pusatnya 2, min 3, A-nya 6, B-nya 3, C-nya akar A kuadrat plus B kuadrat. Hasilnya berarti 3 akar 3. Nah, jadi titik fokusnya 3 akar 3 plus minus 2, min 3. Terus sumbu simetrinya X-nya 2 dan Y-nya min 3. Sumbu panjangnya 2A, jadi 12. Direktrixnya sama aja. Di situ berarti dia plus minus 4 akar 3 plus 2. Eksentrisitasnya 1 per 2 akar 3. Direktrixnya di situ plus minus 4 akar 3 plus 2. Oh iya, ini sudah sama, ini double ya, sorry. Lanjut, di sini ada hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jarak titik itu terdapat 2 buah titik tertentu, mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tertentu itu disebut fokus dari hiperbola. Nah, yang B persamaan hiperbola, persamaan elips dengan pusat 0,0. Nah, di sini perhatikan gambarnya ini ya. Ini ngadap ke kiri dan ke kanan. Ini rumusnya hampir sama dengan elips yang hiperbola ini ya. Keterangannya juga. Lanjut ke contoh, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui puncaknya P1 min 5,0 dan P2-nya 5,0 serta fokusnya F1 min 8,0 dan F2-nya 8,0. Penyelesaiannya di sini puncaknya plus minus 5,0, maka A-nya di sini adalah 5. Fokusnya ini plus minus 8,0, maka C-nya di sini adalah 8. B kuadrat, B-nya, nilai B-nya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan 39. Nah, persamaan hiperbola di sini adalah X kuadrat plus 25. 25 ini karena nilai A dikuadratkan jadi nilai 25, 25A, 25 A-nya min Y kuadrat per 39 sama dengan 1. Yang nomor 3, persamaan hiperbola dengan pusat delta, B. Rumusnya seperti itu dan keterangannya juga ini sudah ada ya.
Kita lanjut ke contoh di sini. Diketahui hiperbola dengan persamaan dalam bentuk umum sebagai berikut. 9x kuadrat min 16y kuadrat min 18x min 64y min 199 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, titik puncak, persamaan garis asymptot, dan sketsa grafiknya. Nah, ini di sini penyelesaiannya adalah bentuk persamaan diubah ke dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum itu seperti yang rumus itu ya, yang x min a delta alpha gitu. Jadi kita masukkan di sini, kita substitusikan. Nah, bandingkan dengan kita dapat hasil x min 1 kuadrat per 16 min y plus 2 kuadrat sama dengan per 9 sama dengan 1. Bandingkan dengan nilai dengan rumus yang sudah ditentukan. Jadi diperoleh di sini alfanya di situ 1, betanya min 2. Jadi di sini a kuadratnya sama dengan 16, a-nya sama dengan 4, b kuadratnya 9, berarti b-nya 3, c-nya sama dengan akar a kuadrat plus b kuadrat sama dengan hasilnya 5. Nah, nilai koordinat titik pusatnya 1, min 2. Koordinat puncaknya delta plus minus a beta, beta sama dengan 5, min 2 dan min 3, min 2. Lanjut di sini koordinat fokusnya alpha plus minus c, beta. Berarti di sini nilai alfanya berarti 6, min 2 dan 4, min 4, min 2. Dan persamaan asimptotnya di sini tinggal kita masukkan, berarti plus minus 4/3 dikali x min 1. Nah, grafiknya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.